Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia yaitu kutipan. Nah, untuk kutipan sendiri dalam suatu laporan, penggunaan kutipan itu diperlukan untuk menambah dan memperkuat kebenaran dari sebuah teori. Dan pada umumnya penulis akan menggunakan kutipan untuk menjadi bukti tentang keakuratan pendapat yang ia sampaikan. Dan jika ia menyertakan kutipan, eh, diharuskan untuk mencantumkan sumbernya juga. Jika terdapat kutipan tanpa sumber, tulisan Anda akan dinilai sebagai plagiarisme. Dan di sini pengertian kutipan yaitu eh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam tulisan, orisinalitas merupakan faktor yang sangat penting. Keaslian suatu tulisan berarti ide-ide yang ada di dalamnya. Ide-ide di dalamnya tersebut merupakan hasil pemikiran dari sang penulis, dan jika didapati tulisan merupakan hasil pencitraan atau plagiarisme, tulisan tersebut sudah tidak valid lagi. Oke, di sini ada jenis-jenis kutipan, ada dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Dan kutipan langsung ini yaitu cara mengutip kalimat tanpa merubah bentuk kalimat atau ditulis sama persis dengan bentuk asli dari sumbernya. Dan ini adalah berikut ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami suatu perubahan kalimat dari sumber asal. Yang kedua, jika pada kalimat tersebut ada bagian yang dihilangkan, digunakan tanda 3 titik spasi. Dan yang ketiga, apabila terdapat kesalahan pada kalimat sumber, digunakan simbol seru. Misalnya, hal itu mempunyai makna yang tidak jelas. Dan yang terakhir, menggunakan syarat sistem APA, MLA, atau lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Dan kutipan langsung ini dibagi menjadi dua macam lagi. Ada kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang ini biasa disebut dengan block quote, yang merupakan kutipan yang paling sering dipakai dalam berbagai karya ilmiah. Dan berikut ini adalah ciri-ciri kutipan langsung panjang. Yang pertama, teks memakai spasi atau jarak pada antar baris lebih dipisahkan dari teks. Yang kedua, teks dapat diberikan jarak yang rapat antara baris pada kutipan. Dan berikutnya, teks dapat diapit dengan menggunakan tanda kutip, tapi boleh juga tidak diapit tanda kutip. Dan yang berikutnya ada kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini dalam penerapannya merupakan kalimat yang dikutip dari sumber dengan jumlah tidak lebih dari 4 baris. Berikut ini adalah ciri-ciri kutipan langsung pendek. Yang pertama, terkendali langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris sama dengan teks. Kemudian diapit dengan tanda 2 koma atau kutip. Dan yang terakhir, kutipan tidak melebihi 4 baris. Berikut ini adalah contoh kutipan langsung. Bisa dilihat ciri-cirinya, yaitu yang panjang dan yang pendek. Dan berikutnya ialah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini merupakan jenis kutipan yang menggunakan ringkasan dari kalimat tersebut tanpa mengubah makna asli dari kutipan yang asli. Ciri-ciri kutipan tidak langsung ini yaitu yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Yang kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Dan yang terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Dan berikut ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.